Ada Kes, Ada Kes, ada Kes. Adi Pangastuti Podcast. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Waila Nuryanti dan juga rekan aku. Aku Dimas Haji Prasetya. Di sini kita mau ngapain Kak Ella? Mau ngapain ya guys ya? Oke, di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai seputar sekolah Adi Pangastuti. Tamu undangan kita siapa Kak? Oke, untuk tamu undangan kita atau narasumber kita pada pagi hari ini ada Ibu Ruri Purnamawati. Halo Ibu. Dan juga ada Ibu Tita. Hai Ibu Tita. Hai semuanya. Oke. Di sini kita mau ngapain aja Kak? Di sini kita mau ngobrol santai seputar sekolah di Pangastuti nih Bu. Bisa langsung kita mulai? Boleh. Oke, pertanyaan yang pertama nih Dim. Oke, pertanyaan pertama untuk Bu Ruri ya. Apa sih sekolah di Pangastuti itu Bu? Ya, terima kasih Dimas dan Iya. Bu Ayla. Halo Bu Tita, selamat pagi. Selamat Oke. Pertanyaan yang bagus tentang sekolah Adi Pangastuti. Karena SMA Negeri 1 Dukun ini menjadi salah satu dari sekian banyak sekolah di Jawa Tengah menjadi sekolah Adi Pangastuti. Nah, kemarin kita sudah launching kan? Iya. Sekolah Adi Pangastuti itu sekolah yang menerapkan model pembelajaran yang disampaikan oleh Solo Bersimponi. Apa itu? Yaitu menerapkan perilaku positif. Namanya hasta laku. Oke, perilaku positif asal aku nih teman-teman. Oke Bu, asal aku tuh terdiri dari apa aja sih Bu sebenarnya? Nah, hasta laku nih ya Bu Tita. Hasta itu artinya Delapan. ya. Hasta itu Delapan. Iya. Laku itu perilaku. Dan hasta laku itu adalah 8 perilaku positif menurut filosofi Jawa. Jawa Begitu. nih teman-teman. Ada yang bisa menyebutkan nggak ini? Ada. Ayo, Dim, Apa sih ya? Aku cuma tahu beberapa sih. Aku cuma tahu gotong royong, Oke. ceplos Tebak Seliro, Lembah Mana, lembah mana, Oke. Andap Asor, pangerten, iya, gabiak semana, iya. terus Terus apa lagi? apa ya? Aku lupa apa Apa aja. nih Bu? Apalagi Iya gampang. Supaya gampang menghafalkan, Iya. sebetulnya Iya. ada singkatan. Oh, Iya, singkatannya. singkatan juga di sini. Iya, trijilepat. Trijilepat. Iya, Trijilepat. Trijilepat ya Triji teman-teman. itu trijinya terdiri dari grapiak semana, guyub bukun, gotong royong. Lepat, hanya lembah mana, ini ewu pegewo, kemudian lepat T-nya pangerten, kemudian teposri. Wah, ternyata ada singkatan yang lebih gampang nih guys untuk menghafalkannya. Oke, Ibu lanjut nih Bu. Untuk pertanyaan kedua ini untuk Ibu Titania. Oke Bu, sebenarnya kenapa sih Bu alasan SMA Negeri 1 Dukun ini terpilih menjadi bagian dari sekolah Adi Pangastuti? Terima kasih Laila untuk pertanyaannya. Nah, sebetulnya yang menjadikan SMA Negeri 1 Dukun terpilih Ya. itu berdasarkan analisis rapor pendidikan SMA Negeri 1 Dukun. Alhamdulillah untuk SMA Negeri 1 Dukun 2 tahun terakhir ini Ya. rapor pendidikannya selalu naik. Dan bahkan untuk rapor Iya. pendidikan 2024, literasi kita mendapatkan nilai sempurna 110. Literasi Ini sempurna. kinerja guys, wow keren banget. Keren banget sekolah ini. Nah, mungkin karena sekolah Adi Pangastuti itu fokusnya ke proyek literasi dan digitalisasi, Iya. SMA Negeri 1 Dukun diminta untuk menjadi salah satu sekolah pelaksana. Keren banget sekolah kita. Kita patut bangga sekolah di SMA Negeri 1 Dukun, teman-teman. Oke, lanjut Dim. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Untuk Bu Ruri kembali ya. Dari mana sih asal-muasal sekolah Adi Pangastuti ini Bu? Oke, dari mana asal muasalnya? Sebenarnya begini, Adi Pangastuti itu sudah sejak lama, Ya. tahun 1996 atau 97 gitu ya, Bu Tita. 97. Itu ada 5 sekolah yang kemudian menjadi pelopor sekolah Adi Pangastuti. Di mana tempatnya? Yaitu di sekitar Solo. Nah, ada SMA 1 Surakarta, kemudian SMA 6, kemudian ada Sragen. Nah, itu masih berada di kawasan sana. Nah, mereka menjadi sekolah Adi Pangastuti atas dasar prakarsa dari Solo Bersimponi.
Nah, yang perlu kita tahu, siapa itu Solo Bersimponi? Solo Bersimponi itu merupakan NGO atau National Government Non-Government Organization, mohon maaf, Non-Government Organization yang berada di kawasan Solo, yang mereka memiliki ketertarikan atau fokus untuk yang pertama mengembangkan lagi nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan seperti itu. Keren banget Iya, ya, Bu. kemudian mengawal dari sekolah-sekolah tersebut. Sekarang sudah ada berapa Bu Tita ya? Sekitar 63 sekolah. Tiga. Termasuk sebagai Termasuk sekolah kita ya, Bu. Betul. Keren Keren banget. Ternyata sekolah Adi Pangasti itu latar belakang itu keren banget Iya. ya, Dim ya. Dari lama juga tapi kayak lah. Iya, sampai Keren aku banget. belum lahir dari itu, Dim. Ya aku juga belum sih. Oke, Oke. lanjut Lanjut nih aja ya. Bu, lanjut. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Titania. Apa ya, Dim? Mau tanya apa lagi, Dim? Apa aja ya? Apa sih Bu yang diangkat dari sekolah Adi Pangastuti atau sekolah Adi Pangastuti itu berfokus di apa sih Bu sebenarnya? Iya ya. sebetulnya fokusnya sekolah Adi Pangasuti itu adalah kepada penanaman nilai-nilai karakter unggul yang dikemas dalam hastalaku tadi Trijilpat ya. Jilbab. Ya. Nah, kemudian nanti tujuannya adalah supaya nilai-nilai hastalaku itu menjadi yang pertama knowledge, kemudian attitude dan behavior di seluruh kalangan warga sekolah pelaksananya seperti itu. Oke, berarti fokus sekolah Adi Pangasuti itu untuk pembentukan karakter Iya. biar jadi lebih berbudi mulia, prestasi prima, tampil berkarya, dan berbudaya. Berarti sangat relate ya Bu sama visi Visi-misi dari SMA Negeri Negeri 1 1 Dukun. Dukun. Lanjut Dim. Oke, ini untuk Bu Ruri ya. Apa saja hastalaku yang ada di branding sekolah di Pangasuti Ibu? Oke. Udah ya? Apa saja hastalaku yang Iya. ada di SMA Negeri Iya. 1 Dukun. Baik. Sebelum kita menuju ke sana, sebenarnya hastalaku kan tadi sudah disampaikan oleh Bu Tita ya. Iya. Ada Trijilpat itu tadi. Jilbab. Nah, apakah nilai-nilai positif di lingkungan sekitar kita hanya 8 itu saja? Sepertinya tidak, dan ada banyak. Ya, Iya. jadi sebenarnya kita bisa memasukkan nilai-nilai positif yang lain yang belum ada di dalam hastalaku tersebut. Tapi anak-anak, meskipun demikian, ketika kita mempelajari lebih dalam Iya. nilai hastalaku tersebut dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu sudah lebih dari cukup dan itu luar biasa. Dan tambah satu lagi, yang namanya kita dipilih menjadi sekolah Adi Pangasuti, bukan berarti kita kemudian mencanangkan, lalu kita tinggal begitu saja, tidak. Tetapi ada proses yang harus kita lakukan ya Bu Tita ya. Dan ini merupakan keteladanan dan pembiasaan dari nilai-nilai hastalaku itu. Satu, kita harus ada sosialisasi dan branding. Ya, makanya salah satunya kita ketemu dengan anak-anak ini kita ya. Ini yang bertugas untuk mensosialisasikan dan membangun branding hastalaku atau Adi Pangasuti di SMA Dukun. Yang kedua, seperti yang disampaikan Bu Tita tadi, dan yang membuat kita masuk menjadi kategori sekolah hastalaku, yaitu bahwa pengembangan literasi. Ya, pengembangan literasi kita bagus, oleh karenanya kita menjadi salah satu sekolah pelaksana. Dan yang ketiga, ada aktivitas yang rutin dilakukan oleh peserta didik, kita sebagai pendidik, dan orang tua kalian dilibatkan dalam pembiasaan hastalaku. Yang ketiga, harus didukung oleh regulasi dari sekolah. Makanya kita mengeluarkan ada kebijakan kita menjadi sekolah Adi Pangasuti dari cabang dinas, diresmikan sehingga kita ada regulasi. Kemudian didukung dengan fasilitas dari sekolah. Ini Bu Tita sudah mulai minta-minta ini. Mulai menjadi peminta-minta. Kita minta ini Untuk ya. mendukung Adi Pangasuti. Iya. Untuk mendukung, tidak hanya mendukung Adi Pangasuti Laila, tetapi untuk mendukung semua kegiatan di sekolah kita. Karena Adi Pangasuti itu betul-betul relate dengan visi kita dan mensupport, mendukung semua kegiatan. Begitu. Nggak nyangka Mbak Ella, ternyata literasi sepenting itu ya. Penting Sampai banget. kita menjadi dapat branding. Keren sekolah banget. Adi Pangasuti, Pangasuti. keren banget. Oke, teman-teman tadi itu kan Bu Ruri mengatakan kalau kita itu sering membuat kegiatan. Nah, salah satunya itu
kita sering membuat konten di laman Instagram SMA Negeri 1 kan Ibu. Buat teman-teman yang sering nonton sering apa ya? Konten Sering kita bermain ya, di Instagram Instagram. ataupun TikTok. Jangan lupa untuk di like, comment, and share. Mohon izin Bu, sedikit promosi ya Bu. YouTube juga jangan lupa. Di YouTube kita juga sering Iya, upload. di YouTube-nya SMA Negeri 1 Dukun sudah lengkap Yang semuanya belum di situ. follow, yang belum subscribe, Jangan lupa. Jangan lupa ya. Oke, kita lanjut ya Dim. Oke. Oke, pertanyaan ini untuk Bu Tita nih Bu. Hasta laku itu kan sebenarnya di SMA Negeri 1 Dukun sudah diterapkan ya Bu. Bahkan tadi seperti yang Ibu Rori katakan tidak hanya mencakup 8. Tapi yang ingin saya tanyakan itu apa sih Bu pentingnya mengangkat kembali hasta laku ini? seperti itu. Nah, jadi hasta laku itu memang sangat penting ya, Lai. Karena memang anak-anak zaman sekarang ini kan sudah tergerus yang namanya arus globalisasi, sudah mulai masuk nilai-nilai yang tidak sesuai atau tidak selaras dengan budaya baru. Nah, dengan kita membranding kembali sekolah kita dengan Sekolah Adi Bangasuti yang fokusnya untuk menanamkan karakter hasta laku, diharapkan anak-anaknya itu akan terpanggil kembali jiwa. Ya, terpanggil kembali jiwanya untuk mereka itu menghabituasikan nilai-nilai luhur kearifan lokal budaya bangsa, khususnya budaya Jawa sesuai dengan letak geografis kita di sekitaran Provinsi Jawa Tengah. Iya. Seperti itu. Nah, nilai-nilai hasta laku itu kan sangat apa ya, sangat mulia sekali. Dan apabila ada sosok yang benar-benar bisa menerapkan ke-8 nilai hasta laku itu kan akan menjadi potret yang sempurna dari nilai-nilai luhur budaya bangsa kita. Seperti itu. Makanya Dim, Iya. berarti penting ya Bu ini untuk kita menerapkan hasta laku di dalam diri kita, lingkungan kita, dan juga kehidupan Kehidupan sehari-hari sehari-hari, kita sih yang pertama. Oke Bu. Lanjut Dim. Oke. Ini untuk Bu Riri ya. Oke. Apa manfaat dari hasta laku ini, Bu? Ya, baik. Manfaat dari hasta laku. Sekarang Bu Ruri mau tanya, ini apa namanya berawal dari analogi yang disampaikan oleh Pak Farid ya. Pak Farid Oh, iya. itu adalah founder dari Solo Bersinfonia. Founder. Ya, betul. Nah, kemudian Pak Farid bercerita bahwa hasta laku itu analoginya adalah menghadirkan brokoli dalam bentuk pasta. Brokoli dalam bentuk pasta. Oke, menghadirkan brokoli dalam rupa atau bentuk pasta. Anak-anak, brokoli itu merupakan satu bahan makanan yang sehat. Iya. Tapi terkadang anak-anak zaman sekarang mereka tidak suka mengkonsumsi brokoli. Benar. Ya, kamu suka? Gimana ya? Oh, Kalau sekali Mbak kalau Ella. gimana ya? Aduh, gimana ya Tapi ini? kalau makan apa namanya nugget, sosis seperti itu kamu suka? Nomor satu sih Bu. Seblak guys, seblak jangan lupa itu. Seblak Ini terus. seperti menghadirkan hasta laku bagi generasi muda. Seperti itu. Hasta laku itu sudah ada sejak lama. Nilainya bagus dan itu harusnya diwariskan kepada kita generasi muda. Nah, tetapi kalau diwariskannya hanya dalam bentuk itu saja, hasta laku dalam bentuk yang konvensional, kamu harus apa namanya menunduk kalau bertemu misalnya, harus salaman dan sebagainya. Itu cara-cara yang mohon maaf mungkin kurang pas ketika disampaikan untuk generasi muda kita. Ya, benar. Maka menyampaikan hasta laku harus disesuaikan dengan kondisi generasi muda kita. Nah, generasi muda kita kalau zaman sekarang sukanya pasta, sukanya makan seblak, sukanya makan makanan yang menurut mereka itu Ini yang begini. Maka dari itu, hasta laku kita tampilkan kepada generasi muda sekarang dalam bentuk yang kekinian, yaitu melalui literasi dan digitalisasi. Seperti itu. Berarti hasta laku itu juga ikut berinovasi ya Bu ya. Ikut berinovasi mengikuti arus perkembangan zaman. Itu guys. Jadi kita itu harus bisa menyesuaikan apa ya Dim? Menyesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman Iya. dan biar nggak ketinggalan zaman. Dan analogi sebagai brokoli itu keren juga, kayak brokoli kan udah ya banyak yang nggak suka toh, tapi itu bermanfaat. Seperti hasta laku bermanfaat tapi banyak yang tidak melakukan. Ya, setuju banget apalagi anak-anak muda nih guys. Yang sekarang tuh lebih apa ya Dim ya? Lebih
Lebih suka Kurang. sama Iya, brokoli. Iya. Besok bikin seblak brokoli. Bisa Sama itu brokoli. nanti dipakai buat marketing gitu Bu. Oh iya. Brokoli sebelah gitu ya. Oke, Oke. lanjut Kak Ella. Oke Ibu, lanjut nih. Kepada Bu Tita nih. Untuk SMA Negeri 1 Dukun ini kan sudah menerapkan Edi Pangastuti. Kemudian harapan apa sih Bu yang ingin diperoleh dari sekolah Adi Pangastuti ini untuk SMA Negeri 1 Dukun, untuk siswa-siswinya, untuk seluruh komponen yang ada di SMA Dukun ini Bu? Baik, harapannya tentu saja program sekolah Adi Pangastuti ini bisa menjadi salah satu program yang mendukung tercapainya visi misi dan tujuan SMA Negeri 1 Dukun yang sudah dicanangkan bersama oleh Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Dukun dalam kegiatan rapat kerja dinas. Dan semoga visi misi SMA Negeri 1 Dukun juga bukan sekedar slogan yang terpampang di dinding-dinding sekolah ya, tetapi seluruh elemen sekolah itu bisa berupaya untuk mencapainya tersebut, berkolaborasi bersama. Salah satunya diwadahi oleh program sekolah Adi Pangastuti ini lewat berbagai proyek literasi dan digitalisasi yang tentunya akan kita dan harapannya juga semoga program sekolah Adi Pangastuti benar-benar bisa mewujudkan lulusan SMA Negeri 1 Dukun sebagai peserta didik yang berbudi mulia, Prestasi prima, tampil berkarya, dan berbudaya. ternyata di Pangastuti itu banyak banget ya Bu maknanya, manfaatnya, tujuannya itu sangat berguna untuk kita, terutama untuk generasi muda nih Bu. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, kepada Bu Nuril. Generasi muda itu kan sekarang tuh kayak sulit Bu untuk menerima hal-hal seperti aturan-aturan atau norma-norma sosial. Kadang kalau kita ngarahin ini loh yang benar, mereka mungkin menjawab, melawan, atau bahkan mungkin tidak melakukan, tidak digubris gitu Bu. Nah, sebagai apa Dim? Sebagai apa ya? Kepala SMA Negeri Nah, Dukun sebagai itu apa ya? Terobosannya apa Bu? bagaimana Bagaimana? terobosan untuk bisa dasar laku ini diterapkan untuk siswa-siswa yang mungkin itu sulit untuk menerima norma-norma seperti itu. Iya. Oke, baik. Pertanyaan yang berat. Iya, pertanyaan yang berat. Hastalaku itu kita baru saja mensosialisasikan beberapa bulan yang lalu. Iya, benar. Tetapi ternyata setelah Bu Ruri perhatikan, teman-teman kalian semuanya sudah mulai menerapkan sedikit demi sedikit. Ya, kelas 10 sudah mulai menyapa kelas 11 lebih dulu. Iya. Bertemu dengan Bapak dan Ibu guru yang biasanya malu atau kemudian menghindar karena tidak kenal, langsung menyapa. Seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu indikator bahwa ternyata sekolah kita sudah mulai menerapkan dan mengimplementasikan. Nah, karena ini yang menjadi urgensinya itu adalah generasi muda, maka di sekolah kita menerapkan tadi sudah ada regulasi. Nah, regulasi itu menjadi sebuah alat untuk kita bisa menerapkan program-program tersebut agar bisa dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Ya, yang pertama pembiasaan. Yes, pembiasaan. Kita ada pepes lunjar ya Bu Tita ya. Pepes lunjar 5-15. Apa itu? 15. Pepes Pepes lunjar 5-15. Pembiasaan profil pelajar Pancasila selama 5 hari. 5 hari. 15 menit sebelum pembelajaran. Yang itu, yang kalau sebelum pelajaran itu kita literasi dulu itu ya Bu ya. Literasi. Salah satunya nih guys. Nasionalisme. Betul. Ya. Selasa literasi. Rabu sehat. Kamis talenta. Dan Jumat religi. Ternyata di SMA Negeri 1 dulu kegiatannya banyak banget dan tentunya banyak tuh tapi bermanfaat untuk kita gitu loh Dim. Sesuai dengan Hastalaku ini juga kan. Itu relate sekali. Nilai-nilai Hastalaku kita implementasikan melalui kegiatan pembiasaan tersebut. Dan yang kedua adalah selain pembiasaan kita perlu keteladanan. Jadi Bapak dan Ibu guru juga menjadi teladan bagi anak-anak untuk menerapkan Hastalaku terlebih dahulu. Kalian tengok di ruang guru ada poster besar tentang Hastalaku. Ya, Poster besar itu. Yang harus Bapak Ibu lakukan
pendidikan baik mulai dari pikiran, perkataan, perbuatan supaya meneladani anak-anak seperti itu. Nah, karena sasarannya adalah generasi muda, Iya. maka kita membutuhkan bantuan juga pada generasi muda. Waduh. Iya, ini Generasi salah satu, muda. salah dua. Duta. Hastalaku. Ya, maka kita Duta. pilih Duta Hastalaku untuk membantu mensosialisasikan branding Hastalaku itu kepada seluruh teman-teman. Seperti itu. Ditambah lagi digitalisasi. Digitalisasi. Gitu ya. Teman-teman, ternyata ini kita tuh butuh kolaborasi juga loh dari bapak guru, siswa-siswinya Siswa-siswinya. untuk sama-sama mensukseskan program sekolah Adi Pangasiti ini. Dan yang tadi katanya susah untuk dibiasakan, kalau sudah terbiasa, nanti bakal apa Dim? Bakalan gampang dong, kayak Gampang latihan untuk bakalan diterapkan ya Bu ya jadinya. yes. Terbiasa jadi nyaman Dim. Iya. Satu lagi Apalagi tuh? lupa. Ada satu lagi penerapannya yaitu terimplementasi atau terintegrasi dalam P5. Feli. Iya. P5-nya SMA Negeri 1 Bandung tuh jos loh guys. Benar. Jos sekali loh. Tapi Dimas belum merasakan ya. Ya, belum. Dimas belum sih. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Karena Dimas baru join SMA dulu. Masih anak baru. Oke. Udah kehabisan pertanyaan nih Dim. Udah juga sih. Apalagi ya? Mau gimana ini? Belum juga. Apa lagi ya? Oke, Ibu terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah Ibu luangkan untuk Benar. podcast ngobrol santai pada pagi hari ini. Semoga podcast ini bisa Bermanfaat karena banyak sekali manfaat dan yang disampaikan tuh benar penting banget dan teman-teman semua harus nonton nih podcast Wajib. ini dan simak nih, ternyata sekolah Adi Pangas itu penting loh guys buat kita generasi muda, pembentukan karakter ya Dim ya. Yes. Oke, kepada Ibu Ruri dan juga Ibu Titania kami ucapkan terima kasih Terima sudah kasih banget Bu. bersedia hadir ke ruang podcast Sekolah Adi Pangastuti. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Dimas. Ya, dengan Terima Bu Dimas. kasih. Cerita.